Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Purnamasari, SST Menkeu. Saat ini saya adalah salah seorang dari beberapa dosen kebidanan yang kami adalah pemula atau pendiri dari prodi kebidanan sejak 13 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah seiring waktu, kebidanan atau prodi kebidanan sudah memiliki prodi-prodi yang baru, yaitu prodi S1 kebidanan dan profesi bidan. Meskipun saat ini saya bukan sebagai tenaga aparatur sipil negara, namun saya sudah berkomitmen pada diri bahwa saya mendedikasikan diri saya kepada dunia pendidikan demi untuk membantu adik-adik dalam proses pembelajaran, memfasilitasi mereka untuk menjadi bidan-bidan yang profesional, bidan-bidan yang unggul, terkhusus kami yang berada di daerah pesisir. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah, yaitu memberikan mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, di mana pada mata kuliah tersebut memiliki 4 SKS, yaitu 2 teori dan 2 praktek. Dan pada mata kuliah ini berada di semester 3 dan pada prodi D3 kebidanan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu bahwa mahasiswa mampu melakukan role play asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, dan mahasiswa mampu mengkaji kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, kemudian evidence base, dan mahasiswa pun mampu melakukan keterampilan dasar dalam asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pelaksanaan pembelajaran ini yaitu menggunakan metode perkuliahan secara tutorial, yaitu tatap muka, kemudian praktikum laboratorium, wajib hadir di laboratorium, kemudian penugasan mandiri. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan evaluasi dengan penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Pada CPNK mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar dari asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan asuhan yang sesuai dengan usia dan perkembangannya, yaitu pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Metode pada pembelajaran asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah ini karena masih dalam masa COVID, maka kami menggunakan pembelajaran sinkronus dan asinkronus, sehingga pembelajaran kami ada yang menggunakan via Zoom meeting, kemudian Google Meet, dan juga Google Classroom. Lalu pembelajaran tatap muka yang diwajibkan mahasiswa pada saat praktikum, sehingga pembelajaran bisa dengan melakukan bedside teaching. Mahasiswa akan mendemonstrasikan semua praktik yang terkait dengan materi asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Tentunya dalam pembelajaran di masa COVID
penilaian tengah semester yaitu 30% dan penilaian akhir semester yaitu 40%. Dan referensi yang kami gunakan yaitu dari berbagai buku ajar asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah, yaitu ada juga buku hasil karya kami bersama tim yaitu modul asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah yang kami gunakan untuk pembelajaran praktikum di laboratorium. Selain itu juga setiap dosen yang akan melakukan penelitian terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kami publish juga di Journal of Borneo Holistic Health. Baik, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi yaitu praktikum dalam pemeriksaan fisik bayi, balita dan anak prasekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang praktikum mata kuliah asuhan neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah. Perkenalkan, nama Ibu Agus Purnamasari, Ibu yang akan mengampu mata kuliah tersebut di semester 3 yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan melakukan praktikum atau pembelajaran praktek di laboratorium. Pada pembelajaran ini atau praktikum mata kuliah asuhan neonatus ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pada praktikum ini yang perlu kita perhatikan ada 3 persiapan ya. Yang pertama yaitu persiapan pasien. Dalam hal ini kita persiapan pasiennya adalah menggunakan pantum bayi yang akan kita lakukan untuk pemeriksaan fisik secara head-to-toe. Kemudian persiapan kedua adalah persiapan lingkungan pasien ya. Jadi persiapannya itu tidak hanya lingkungan tetapi tempat tidur yang aman, nyaman ya. Dan privasi pasien juga harus kita jaga. Meskipun dia bayi tetap kita harus jaga privasi tempatnya yang aman dan nyaman. Kemudian yang terakhir adalah persiapan alat dan bahan ya. Kalian jangan lupa bahwa persiapan alat dan bahan itu adalah suatu hal yang prinsip bahwa setiap kita melakukan praktikum harus menggunakan alat, dan alatnya apa saja itu yang harus kita perhatikan. Setiap prasat pasti berbeda-beda alatnya. Oke. Persiapan alatnya yaitu handscoon, kemudian pen light, lalu termometer digital ya, kalian perhatikan harus termometer untuk bayi. Kemudian medline ya untuk mengukur antropometri, kemudian kapas DTT, kasa steril, nerbeken atau bengkok, kemudian arloji, lalu timbangan bayi. Terakhir yaitu papan penggaris atau infantometri ya, khusus untuk mengukur panjang badan bayi. Selanjutnya yaitu kita mengukur antropometri, yaitu pengukuran kalau di bayi kita membahasakannya dengan panjang badan, bukan tinggi badan ya. Jadi panjang badan kita ukur dengan menggunakan infantometri, mentokkan di kepala bayi, ujung kepala bayi, kemudian kakinya kita luruskan, lalu kalian lihat di angka berapa ya. Kalau misalkan di angka 50, kalau misalkan dia lebih di garis kecil ini berarti sekitar 51 ya. Oke, selanjutnya kita akan menimbang berat badan bayi ya. Sebelum kalian menimbang berat badan bayi, kalian harus melihat dulu timbangan ini jarumnya benar-benar berada di angka 0 ya. Kalau belum di angka 0 berarti kalian harus mengarahkan dengan menggunakan skrup di belakang sehingga jarumnya ke arah 0.
Selanjutnya kita letakkan bayi. Bayi dalam keadaan telanjang, tidak boleh menggunakan baju ataupun pampers ya. Nah, setelah diletakkan, kalian boleh lihat di sini ya. Silakan lihat di sini di jarumnya ini bayi menunjukkan angka atau berat badan berapa kilo ya. Kalau 2.900 berarti gram satuannya. Kalau 2,9 berarti satuannya kilo ya. 2,9 kilo ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya setelah kita melakukan pengukuran antropometri ya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik bayi. Sebelum kita menyentuh bayi, kita sudah melihat keadaan tubuh bayi secara keseluruhan ya. Bayinya mungkin lengkap jarinya ya, baik tangan maupun kakinya sudah kita lihat. Kemudian kita melakukan palpasi atau perabaan pada ubun-ubun ya. Kemudian kita raba apakah ada udem, ada kaput ya. Jadi kita lihat, kemudian kita raba, jika tidak ada udem atau tidak ada kaput berarti normal. Kemudian kita lihat lagi di daerah wajah ya, apakah wajahnya ada udem atau tidak ya. Kita boleh menekan ya. Ketika ada udem, penekanan kita tidak akan naik secara cepat ya, tapi kalau misalkan dia udem berarti dia akan tenggelam lebih lama. Kemudian kita melihat mata ya, melihat mata simetris tidak kiri dan kanan ya, simetris tidak kiri dan kanan. Kemudian matanya searah dengan ujung daun telinga ya. Oke, kemudian kita lihat bola matanya ya. Kalau misalkan ada kelainan pada bola mata, maaf kalau misalkan dia bayinya itu juling, biasanya sudah bisa kelihatan ya. Setelah dari mata, kita akan melakukan pemeriksaan hidung. Ingat, di hidung memiliki 2 lubang hidung ya. Kalian lihat kalau tidak ada kelainan di hidung ya, memiliki 2 lubang hidung simetris kiri dan kanan. Kemudian kita periksa lagi bibirnya ya, kita periksa mulutnya, apakah ada labioskisis ya atau sumbing ya. Kemudian kita lihat simetris tidak bibirnya atas bawah ya. Kemudian kita lihat keadaannya normal tidak, bibirnya lembab tidak ya, atau merah muda atau biru. Nah, itu harus kalian pahami. Kalau dia biru berarti pasiennya cyanosis, itu berarti nggak boleh kita lakukan pemeriksaan fisik, berarti pasiennya dalam keadaan abnormal. Jadi dilakukan pemeriksaan lanjutan. Yang kita lakukan pemeriksaan fisik adalah pasien yang baru lahir normal, yang kita akan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Kalau misalkan bayinya lahir dengan cyanosis, maka bukan pelvisnya duluan yang kita tangani, tetapi kita tangani adalah bantuan pernafasannya ya, karena pasien yang cyanosis itu berarti dia kekurangan oksigen di dalam tubuh. Setelah kita periksa mulutnya, kemudian kita periksa telinga ya. Di telinganya kita lihat, telinganya ada lubang telinga, kemudian ada gendang telinga, kemudian ada daun telinga ya. Dua-dua simetris kiri dan kanan, sejajar dengan kelopak mata ya. Ingat ya, sejajar dengan kelopak mata. Mungkin kalian pernah lihat telinga orang, daun telinganya tertutup sebelah begini ya. Nah, itu harus jadi catatan kalian, karena pemeriksaan fisik ini apapun keadaan bayi harus kita tulis sehingga kita tahu daerah mana yang tidak normal ya. Oke, daerah wajah sudah selesai. Sekarang kita akan ke daerah leher. Kita raba apakah ada pembesaran kelenjar getah bening ya. Kalau masih menggunakan popok boleh kita buka ya. Kita lihat dadanya, pernapasannya bagaimana, apakah ada tarikan dinding dada ya. Kalau tidak ada, aman. Kita lihat dadanya, ada puting susu ya, puting susu sejajar tidak kiri dan kanan ya.
kita lihat. Kalau sejajar aman. Kemudian kita lihat perut, ya. Ini adalah bayi baru lahir, misalkan umur 2 hari, ya. Berarti tali pusatnya masih basah, ya, dan dibalut oleh kasa steril. Kita lihat, buka kasanya, apakah ada perdarahan tali pusat, ya. Kemudian kita lihat apakah ada tanda infeksi, ya. Kita lihat atau kita cium apakah ada bau, ya. Nah, itu kita perhatikan. Kemudian pada saat bayi nangis, perutnya keras. Kalau perutnya lembek berarti ada kelainan, ya. Jadi kita lihat, oh, perutnya tidak gembung, berarti normal, ya. Kemudian kita ke tangan. Kita melihat lagi refleks tangan. Kalau tangannya kita tarik seperti ini, bayi secara otomatis akan menggenggam tangan kita, ya. Kemudian kita lihat pada saat kita pegang apakah bayinya menangis atau tidak, ya. Kalau dia menangis, kekhawatiran kita mungkin ada patah daerah lengan saat pertolongan persalinan, ya. Kemudian kita lihat jarinya. Apakah jarinya benar-benar 5? Ya, baik kiri maupun kanan. Kemudian kita lihat kuku, ujung-ujung jari. Apakah ujung jarinya berwarna kemerah mudaan atau biru? Ya, jadi itu harus kalian perhatikan. Oke, setelah itu kita akan melakukan penilaian atau pemeriksaan pada ekstremitas bagian bawah, ya. Sebelumnya kita lihat pada daerah kemaluan. Karena bayi ini adalah bayi perempuan, maka kita lihat labia mayora sudah menutupi labia minora. Kemudian kita buka lagi di dalamnya, kita lihat, ya. Ada klitoris, kemudian ada lubang uretra atau saluran kemih, kemudian lubang vagina, ya. Kemudian kita lihat juga, boleh kita angkat, kita lihat ada lubang anus, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita lihat, ya. Kita lihat pergerakan atau otot kaki pada bayi, ya. Ketika kita menggerakkan refleksnya seperti ini, bayi menangis, bisa kita simpulkan bayi mungkin dalam keadaan kesakitan. Ya, kesakitan bisa jadi karena fraktur tulang atau ekstremitas bagian bawah, ya. Setelah itu kita lihat lagi jarinya, jari kaki. Ya, jari kakinya lengkap tidak 5. Kemudian ujung jarinya pada kuku-kukunya berwarna merah muda atau kebiruan, ya. Kemudian terakhir kita akan cek refleks Babinski-nya, ya. Kita akan melakukan pemeriksaan refleks dari atas, kita tekan pakai ibu jari telunjuk kita, ya, kita tekan, kemudian kita arahkan ke bawah. Kalau bayinya langsung menarik atau bentuk kakinya seperti ini, berarti ada refleks pada bayinya. Gitu, ya. Sampai di situ kalian sudah paham? Nanti kalian boleh masing-masing mahasiswa mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik secara head to toe dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Bisa, ya? Terima kasih. Oke, tadi kalian semua sudah memperhatikan bagaimana cara ibu mempraktekkan dari persiapan pasien, persiapan tempat, persiapan alat dan bahan, kemudian melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, ya. Sekarang ibu akan lihat dari kalian siapa yang bisa melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe. Gak ada yang mau? Gak dapat nilai? Oke, ibu pilih, ya. Oke, yang masker pink, ya. Bisa, ya? Oke, silakan. Siapa namanya? Anggraini. Oke, jadi di dalam pemeriksaan ini kalian jangan lupa bahwa ada ibu pasien, ya. Tadi di luar
atau di ruang pendaftaran ibu sudah menjelaskan sama pasien bahwa bayinya akan kita lakukan pemeriksaan ya. Setelah kita berizin, kita melakukan informed consent, maka setelah melakukan pemeriksaan kita akan menyimpulkan hasil pemeriksaan yang akan dijelaskan kepada ibu pasien ya. Jadi nanti Anggreni akan menjelaskan kepada ibunya terkait dengan prosedur kegiatan atau prosedur prasat yang akan dilakukan, kemudian melakukan prasatnya. Setelah selesai semua baru dijelaskan ke ibunya. Bisa ya? Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran antropometri, yaitu mengukur panjang badan bayi menggunakan infantometri. Infantometri. Yang pertama, kita jajarkan kepala bayi di papan pengukur. Setelah itu kita luruskan kaki bayi. Diluruskan kakinya, dekatkan papannya. Setelah itu kita lihat panjang bayi yaitu 51 cm. Selanjutnya saya akan menimbang berat badan bayi menggunakan timbangan bayi. Jangan lupa timbangan bayi harus berada Angka 0. ya, jarinya berada di angka 0. Kalau sudah benar di angka 0 baru kita letakkan bayinya. Setelah itu Kita lihat berat badan bayi berapa berat badannya? 2,5. 2,5 berarti satuannya kilo ya. 2,5 satuannya kilo. Kalau 2.500 berarti satuannya gram. Ya, berarti sudah bisa ya. Besok-besok kalau sudah turun praktek berarti sudah bisa melakukan penvis atau pemeriksaan fisik pada bayi ya. Yang lain juga nanti bisa seperti itu ya, belajar lagi sampai kalian benar-benar merasa sudah paham, sudah bisa dan bisa dilepas sendiri ya. Oke, cukup ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran praktikum kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengulang lagi dan bisa memahami. Untuk pertemuan kita berikutnya Ibu akan melakukan penilaian ya, penilaian praktikum untuk mengambil nilai praktek. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian pembelajaran praktikum kita kali ini. Ibu berharap mahasiswa yang sudah mendemonstrasikan dalam pemeriksaan fisik bayi, balita, dan anak prasekolah ini bisa melakukan secara mandiri ketika berada di lahan praktik, bisa mencapai target sesuai